Oke, bertemu lagi dengan saya di dalam pembelajaran agama Buddha. Saya Kade Adnyana. Saya akan menyampaikan materi tentang Hari Raya Agama Buddha. Di dalam agama Buddha terdapat beberapa hari raya yang kita tahu bahwa ada salah satu hari raya yang diperingati oleh Buddha, oleh umat Buddha di Indonesia bahkan di dunia. Hari raya tersebut adalah Hari Raya Waisak, ya. Karena Hari Raya Waisak ini diakui dan dijadikan sebagai hari libur nasional oleh pemerintah Indonesia. Jadi, Hari Raya Waisak ini merupakan hari yang biasanya dikenal oleh kalangan umum, oleh masyarakat umum di Indonesia. Namun ternyata ada beberapa hari raya agama Buddha lainnya, ya. Namun sebelum saya menyampaikan tentang hari raya setelah Waisak atau hari raya, beberapa hari raya selain hari Waisak, saya akan menjelaskan sedikit tentang hari raya Waisak ini. Apa sih yang diperingati pada saat hari raya Waisak? Hari raya Waisak diperingati antara bulan Mei sampai dengan bulan Juni di setiap tahunnya. Yang diperingati adalah lahirnya Pangeran Siddhartha atau calon Buddha. Dan beliau lahir di sebuah taman yang disebut dengan Taman Lumbini di Nepal, ya. Dan beliau lahir tahun 623 sebelum Masehi. Inilah yang diperingati saat hari raya Waisak. Yang pertama, ya. Nah, kemudian yang kedua, diperingatinya bagaimana Pertapa Gotama mencapai pencerahan sempurna atau mencapai kebudaan. Beliau mencapai kebudaan di bawah pohon Bodhi, di Bodh Gaya, di hutan Gaya, ya. Yang pada saat itu terjadi saat bulan purnama, disebut dengan di bulan Wesaka atau di bulan Wesak. Makanya dikenal sebagai Waisak. Wesak itu bulan purnama. Dan beliau mencapai pencerahan sempurna pada usia 35 tahun. Ya. Demikian pula ketika beliau lahir, Pangeran Siddhartha lahir, itu terjadi saat bulan purnama juga. Oke. Kemudian yang ketiga adalah Buddha wafat, atau bahasa Buddhisnya adalah Buddha mencapai penerangan sempurna. Maksudnya beliau mencapai parinibbana, ya, mencapai wafat. Kalau kebudaan, tingkat kebudaan itu bahasanya parinibbana. Oke. Dan terjadi juga pada saat bulan purnama. Nah, jadi saat hari raya Waisak itu terjadi saat bulan purnama. Lahirnya saat bulan purnama, pencapaian pencerahan sempurna saat bulan purnama, dan wafat atau parinibbana saat bulan purnama pula. Makanya hari raya Waisak ini merupakan hari yang sangat istimewa bagi umat Buddha, ya. Beliau lahir atau beliau mencapai parinibbana, ya, beliau mencapai parinibbana di Kusinara, ya, pada usia 80 tahun. Nah, jadi beliau hidup sampai dengan umur 80 tahun lamanya. Oke. Kita akan lanjut dengan yang kedua, Hari Raya Asada, ya. Hari Raya Asada ini adalah diperingati antara bulan Juli sampai dengan Agustus. Di mana peristiwa Buddha pertama kali membabarkan khotbah kepada 5 orang petapa. Ya. Jadi di Hari Raya Asada ini memperingati Buddha memberikan khotbah atau ceramah kepada 5 orang petapa di Taman Rusa Isipatana. Dan kemudian Buddha membabarkan ajarannya yang disebut dengan 4 kebenaran mulia, yaitu kebenaran mulia tentang adanya dukkha atau penderitaan, kemudian sebab dukkha, sebab terjadinya penderitaan, kemudian lenyapnya dukkha, ya,
penderitaan itu lenyap dan jalan untuk melenyapkan penderitaan tersebut atau duka itu. Oke, itu yang diperingati saat hari raya Asada. Namun ada beberapa juga yang diperingati ketika hari Asada ini terjadi, di mana setelah mendengarkan khotbah untuk pertama kalinya, salah satu dari 5 pertapa itu yang bernama Kondanya, ya, dia memohon diterima menjadi biku, menjadi biksu setelah mendengar khotbah dari Buddha. Dan saat itulah 5 pertapa itu semuanya menjadi biku, menjadi biksu. Dan lengkaplah Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sehingga disebut dengan Tiratana. Makanya di dalam agama Buddha, umat Buddha berlindung kepada Tiratana. Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddha beliau sendiri, Sang Buddha Gotama, Dhamma ajarannya, dan Sangha perkumpulan dari para biksu. Oke. Kita akan masuk ke dalam hari raya Katina. Ya, ini yang ketiga. Yang diperingati setelah para biku selesai menjalankan masa wasa selama musim hujan berlangsung 3 bulan. Ya. Selama masa wasa para biku tinggal di wihara untuk memperdalam ajaran Buddha dan membimbing umatnya. Para biku diperkenankan meninggalkan wihara tempat ia berwasa dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu 7 malam harus sudah kembali lagi. Selama masa wasa, para biku tidak melakukan pindah patah atau menerima dana makanan dari umat. Untuk kebutuhan makan, para umat berdana makan dengan mendatangi tempat wasa biku. Biasanya ini diperingati sekitar bulan Oktober sampai dengan November. Setelah biku melaksanakan masa wasa atau berdiam diri selama 3 bulan di wihara. Atau di suatu tempat di mana beliau itu melaksanakan wasa. Jadi wasa ini adalah musim hujan. Karena Buddha mengatakan bahwa ketika musim hujan banyak sekali terjadi tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, kemudian binatang-binatang yang hidup banyak sekali. Karena pada masa itu, pada masa zamannya Buddha, ketika masa musim hujan terjadi, banyak para biksu yang keluar menerima dana makan ke desa, ya, ke kota, sehingga beliau melewati sawah-sawah, banyak yang mati, semut-semut ataupun binatang-binatang kecil terinjak, gitu ya, meskipun tanpa sengaja. Tapi beliau melarang itu, akhirnya beliau menetapkan maka berdiamlah selama 3 bulan selama musim hujan. Maka disebut sebagai masa wasa. Setelah beliau melaksanakan masa wasa selama 3 bulan, maka beliau seperti memperingati atau merayakan, ya, yang disebut dengan hari raya Katina. Oke. Kita akan lanjut di mana hari raya Katina ini umat biasanya berdana, memberikan kebutuhan pokok biku atau biksu. Yang pertama adalah umat memberikan jubah, umat memberikan makanan, umat memberikan obat-obatan, dan umat memberikan tempat tinggal bagi para biksu itu sendiri. Oke, itulah hari raya Katina ya. Kita akan lanjut hari raya Magha Puja. Magha Puja ini diperingati setiap bulan Februari ya, meskipun mungkin banyak yang ada wihara-wihara tertentu yang memperingatinya. Biasanya sih membaca parita saja. Tidak ada hal khusus di dalam perayaan ini, artinya biasanya hanya membaca parita, bermeditasi, dan berkhotbah. Ya, ada 4 peristiwa penting, 4 peristiwa yang diperingati pada hari raya Magha Puja ini. Yang pertama adalah berkumpulnya 1250 biksu tanpa diundang. Saat itu 1250 biku ini datang kepada Buddha, mendengarkan khotbah dhammanya tanpa diundang, karena dulu belum ada SMS, belum ada WhatsApp, kan? Apalagi belum ada telepon, internet, dan sebagainya. Tetapi dengan kekuatan telepati, kekuatan batin yang dimiliki oleh para biksu ini, maka beliau itu datang untuk menemui Sang Buddha secara bersamaan, kompak. Semua ditabiskan dengan ehibiku upasampada.
ya. Jadi 1250 ini didabiskan langsung oleh Sang Buddha dengan mengatakan, marilah biku. Artinya, ehi biku upasampada. Semua telah mencapai tingkat kesucian pastinya ya. Nah, jadi sudah tidak ada keserakahan, tidak ada kebencian, dan tidak ada kegelapan batin di dalam biksu ini. Buddha membabarkan Awadapatimokkha, intisari ajaran Buddha. Oke, apa sih intisari ajaran Buddha? Ini dikenal sebagai Awadapatimokkha. Sabapasa akaranang kusala sa upasampada sacita pariodapanang etang budana sasanang. Ini artinya janganlah berbuat jahat, berbuatlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah inti ajaran semua Buddha, termasuk ajaran dari Buddha Gautama itu sendiri. Oke, jelas ya. Yang terakhir adalah hari raya Magha Puja. Nah, di sini semua ajaran Buddha dirangkum dalam kitab suci agama Buddha yang disebut dengan Tripitaka atau Tipitaka. Ya, jangan berbuat jahat, rangkuman dari Vinaya Pitaka. Ini merupakan bagian dari kitab suci Tripitaka, yaitu Vinaya Pitaka. Berbuatlah kebajikan, rangkuman dari Sutta Pitaka, merupakan bagian dari Tripitaka atau Tipitaka. Sucikan hati dan pikiran merupakan rangkuman dari Abhidhamma Pitaka, yang merupakan salah satu bagian dari Tripitaka. Oke. Itu saja yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Jadi ada 4 hari raya besar yang biasanya diperingati oleh umat Buddha, yaitu hari Waisak, hari Asada, hari Katina, dan hari Magha Puja. Di mana hari Waisak sebagai satu-satunya hari raya hari raya umat Buddha yang diperingati dan diakui oleh pemerintah Indonesia sebagai hari libur nasional pula di Indonesia. Baik, itu saja pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih.